Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andre Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Universitas Hasanuddin Makassar membuka peluang kerjasama dengan pemerintah Kota Parepare dalam menuntaskan 17 permasalahan pokok pembangunan. Hal itu setelah Unhas dan Pemkot Parepare menggelar diseminasi program kerja daerah. Dan ditambah dengan faktor geopolitik yang ada, sehingga Diseminasi program kerja daerah pemerintah Kota Parepare ini dilatar belakangi 17 permasalahan pembangunan yang ada di Kota Parepare. Dari permasalahan tersebut, yang paling menonjol adalah di bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam kegiatan yang digelar di Ruang Senat Unhas, Senin 16 Desember 2024 ini, juga dihadiri Ketua Majelis Wali Amanat Unhas, Profesor Dr. Andi Alimuddin Unde MSI. Ia pun menyampaikan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk menciptakan kebijakan yang lebih terarah dan berbasis penelitian. Prof. Andi Alimuddin juga menekankan perlunya kolaborasi dalam menciptakan inovasi yang dapat mempercepat pembangunan daerah. Hadir pula Wakil Rektor 4 Bidang Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Unhas, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPil, yang menyampaikan jika Unhas dapat berkontribusi dalam merumuskan grand strategi pembangunan Kota Parepare, terutama dalam aspek kajian akademis yang akan mendukung pembangunan daerah secara lebih terencana dan terstruktur. Ya, jadi kita tahu bersama bahwa Kota Parepare ini kan punya potensi besar sekali ya dari sisi posisi strategisnya, dari sisi potensi alamnya, sehingga Unhas itu punya banyak sekali sumber daya manusia yang kemudian kita harapkan nanti mampu dimanfaatkan oleh Kota Parepare untuk membuat grand strategi tentang arah pembangunan Kota Parepare itu seperti apa. Nah, kita maunya Kota Parepare dengan segala nilai-nilai keunggulannya itu kemudian mampu diramu. Nah, bagaimana caranya untuk meramu, mendesain supaya apa? Supaya Kota Parepare ini nantinya menjadi kota yang maju, tentu membutuhkan kajian-kajian akademis. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kota Parepare, Muhammad Husni Syam, berharap Unhas dapat memberikan kontribusi besar terhadap upaya Pemkot Parepare dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi memang kegiatan kita hari ini adalah sebenarnya sudah lama, tetapi hari ini kita lebih pertajam lagi dalam rangka bagaimana upaya kita sinergitas antara Unhas dan pemerintah Kota Parepare. Ke depan tentu kita berharap Unhas lebih banyak berkontribusi untuk Kota Parepare, mengingat bahwa Parepare saat ini adalah kota yang berkembang dan butuh sentuhan, baik dari sisi ekonomi, budaya, dan sosial. Sehingga sinergitas itu harus tetap kita lanjutkan. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharudin Kadir, mengatakan jika sinergi dengan Unhas dapat mendorong Pemkot Parepare menjadi pemerintahan yang bagus, memiliki pelayanan kemasyarakatan bagus, dan pemerintahannya bisa menjadi contoh bagi semua daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Saya kira ini sebuah momen yang sangat bagus sekali karena bagaimanapun yang namanya perguruan tinggi itu tempatnya orang-orang yang punya inovasi yang kuat, rajin melakukan riset, dan itu dibutuhkan oleh sebuah pemerintahan. Kalau pemerintahan mau bagus, maka harus berinovasi. Untuk mendapatkan kajian akademik yang bagus, ya itu kita harus merujuk kepada dunia kampus. Universitas Hasanuddin adalah salah satu kampus yang berkualitas. Oleh karena itu, momen yang sangat bagus ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah Parepare untuk mencoba mengkaji ulang MOU antara pemerintah daerah atau memperbarui ulang MOU antara pemerintah daerah dengan Unhas. Saya kira Unhas terbuka sekali bagaimana mau membantu pemerintah daerah. Sisa kita pemerintah daerah bagaimana memanfaatkan kerjasama ini. Kaharudin Kadir berharap Unhas berperan penting dan mengulurkan rasa kepeduliannya pada pemerintahan Parepare, karena banyak orang-orang besar yang ada di Kota Parepare yang berasal dari Unhas.
Dalam diseminasi ini juga dipaparkan kerjasama arah kebijakan pembangunan Kota Parepare yang dibawakan oleh Kepala Bapeda Kota Parepare, Zulkarnain STMSI. Diseminasi ini juga dihadiri seluruh organisasi perangkat daerah, OPD Kota Parepare, serta guru besar dan dosen Unhas. Andrea Renen Karina, Muhammad Saiful, Joshua, Unhas TV. Perpanjangan kerjasama dilakukan antara Universitas Hasanuddin Makassar dengan Universitas Hang Tuah Surabaya dalam bidang kemaritiman, penelitian, dan juga pertukaran mahasiswa. Selain itu, kesepakatan baru juga terjalin antara Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Farmasi. Berikut informasinya. Universitas Hasanuddin Makassar menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) bersama Universitas Hang Tuah Surabaya Senin 16 Desember 2024. Ini merupakan perpanjangan kerjasama antara kedua universitas yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Bertempat di ruang rapat Wakil Rektor 4 Gedung Rektorat Lantai 6 Unhas, Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMFil, menyebut jika dari sisi historikal dan visi, kedua universitas memiliki kesamaan yakni berbasis maritim. Hal inilah menurut Prof. Adi yang mendasari penandatanganan MOU antara kedua universitas. Sementara itu, Rektor Universitas Hang Tuah, Laksamana Muda Purnawirawan Profesor Dr. Insinyur Supartono MM Sikar, mengatakan jika kerjasama tersebut sudah seharusnya dilanjutkan lantaran telah berlangsung baik. Selama ini Unhas dengan UHT sudah berlaku baik, jadi sebaiknya penandatanganan ini harus dilanjutkan. Tapi kemarin itu berhubung dari universitas itu Fakultas Farmasi itu berdiri sendiri dari kedokteran, maka sekarang tanda tanganan ini harus dilakukan. Rektor UHT Surabaya pun memaparkan kerjasama yang dilakukan bersama Unhas, yakni perpanjangan kerjasama dalam bidang kemaritiman dan kelautan, pertukaran mahasiswa, penelitian yang bersifat kemaritiman, pengabdian masyarakat, dan juga penelitian mengenai stunting. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan kerjasama antara Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya dan juga penandatanganan kerjasama antara Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin dengan Fakultas Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya. Hadir pula dalam kegiatan ini dengan Fakultas Kedokteran Gigi Unhas, Dr. Gigi Irfan Sugianto, MMED, PhD, serta Dekan Fakultas Farmasi Unhas, Profesor Dr. Renat Marianti Andi Manggau, apoteker. Adapun dari Universitas Hang Tuah Surabaya, hadir bersama Rektor UHT Surabaya yakni Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Dian Mulawarmanti, Dr. Gigi MS PBOMCE, Wakil Rektor 3, Laksamana Muda Purnawirawan Dr. Sulistianto SE, MM, MSc, PSc, serta Dekan FKG dan Dekan Farmasi. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Walau menawarkan makanan Jepang yang sudah dikenal di Amerika, Pasutri Muhammad Arifin dan Suci Mulyani adalah satu-satunya diaspora Indonesia yang memiliki bisnis food truck di Williamsburg. Keberanian Pasutri ini membuat terkesan wali kota di negara bagian Kentucky yang mendukung bisnis ini. 3, 2, 1. Setelah 5 bulan berjalan lancar, tibalah saatnya mengadakan syukuran dengan pemotongan pita dan tumpeng. Food truck Jara Hibachi and Sushi ini berlokasi di samping pom bensin di Williamsburg, kota kecil di negara bagian Kentucky. Pemotongan pita dilakukan wali kota, sementara pemilik food truck ini pasangan suami istri asal Indonesia. Banyak dari bantuannya dari Pak Wali Kota, terutama dari tempat lokasi ini, terus sama penarikan truk. Pokoknya tempat-tempat yang kita meragukan, tapi alhamdulillah semuanya ditangani sama Pak Wali Kota semua. Ya saya bersyukur banget, Pak Wali Kotanya baik, semuanya dari gedung sampai itu semuanya Pak Wali Kota yang mengurusi semua. Rodi Harrison, Wali Kota Williamsburg yang berpenduduk 7.000 jiwa ini terkesan dengan keberanian Arifin dan istrinya membuka usaha di kotanya. How does anybody from Indonesia
land in Williamsburg, Kentucky. I'm very proud of Rudy and Yanni that they have taken and come to Williamsburg and chosen Williamsburg to put their business. By the way, the food, delicious. They've brought some extra flavor, as you will, to our community. Sesuai dengan namanya, menu yang dijual di food truck ini makanan Jepang, yang memang sudah dikenal oleh warga Amerika, termasuk warga kota ini. Different, it's really good. I like the rice, I just like everything. Food trucks in Williamsburg comes, and that is a really good addition, I think. And I hope y'all do real well. Roddy Harrison sendiri juga menjadi pelanggan setia food truck ini. Tapi setelah merasakan enaknya tumpeng, ia percaya makanan Indonesia juga bakal laku di sini. I just ate the celebration at tumpeng is, and the difference between Indonesia, Vietnamese, Chinese, and all that. I think a lot of people around here think that it's basically all the same, and I can tell you from eating, it's not. Everything has a different flavor, different spice, I think. Menjual makanan Indonesia memang sudah lama terpikirkan oleh Arifin dan istrinya. Itu kita sudah memang rencana kita, misalkan dapat gedong, memang kita mau menambahkan rendang sama sate, terutama itu, terusan soto ayam, dan itu juga banyak orang-orang sini yang suka sih sebenarnya. Ini adalah usaha food truck kedua yang dimiliki Pak Sutri ini. Selain itu, mereka bermitra dengan warga Indonesia, mendirikan restoran Hibachi Express di kota Middlesbrough, Kentucky. Bagi teman-teman yang masih belum punya bisnis, kalau mau partneran sama siapa aja, tolong mari kita tingkatkan, mumpung ada kesempatan, punya skill, punya apa, ayo kita buka bisnis berkembang, biar Indonesia itu lebih maju. Kita ini negara orang, kita harus bisa mandiri juga. Banyak pendatang Indonesia yang membuka usaha food truck atau restoran dengan menu makanan Jepang karena warga Amerika sudah mengenalnya. Namun Arifin dan Yani akan mencoba memperkenalkan makanan Indonesia di kota kecil ini. Dari Williamsburg, Kentucky, Supriyono, VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Monas Daily hanya di Monas TV. Saya Andrea Reren Karina mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.